teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Vincentio Immanuel Sitorus. Saya berasal dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian, ruang R001, NIM L1A1200005. Oke teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, dan yang kedua menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku, dan yang ketiga menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Baiklah, yang pertama ialah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia ialah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat penghubung antar warga, antar daerah, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa di Nusantara. Sedangkan kedudukan bahasa Indonesia ialah yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, dan yang kedua sebagai bahasa negara, yang ketiga ialah sebagai pengantar dalam dunia pendidikan, dan yang keempat ialah sebagai bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah. Yang kedua ialah menjelaskan hakikat bahasa Indonesia baku. Yang pertama, bahasa sebagai simbol, yaitu sesuatu hal yang dapat mewakilkan sebuah ide, perasaan, pikiran, dan tindakan secara arbiter. Kedua ialah bahasa itu bermakna. Karena bahasa tersebut melambangkan sesuatu, maka di dalam bahasa terdapat makna atau maksud yang ingin disampaikan oleh pengguna bahasa. Dan yang ketiga ialah bahasa itu manusiawi. Bahasa bersifat produktif dan dinamis. Maka bahasa itu manusiawi dalam arti bahasa itu hanya digunakan oleh manusia dan hanya milik manusia. Dan yang ketiga ialah menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia baku dan tidak baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku ada 5, yaitu 1. Tidak dapat berubah setiap saat. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh bahasa daerah. Yang ketiga, bukan bahasa percakapan sehari-hari. Dan yang keempat, tidak terpengaruh bahasa asing. Yang kelima, tidak mempunyai arti yang rancu. Yang kedua, ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku. Ciri-ciri bahasa Indonesia tidak baku terdiri atas 3. Yang pertama, digunakan pada percakapan sehari-hari. Dan yang kedua, sudah terkontaminasi bahasa-bahasa asing atau bahasa daerah. Dan yang ketiga, dapat berubah-ubah setiap saat. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan singkat dari saya tentang bahasa Indonesia kali ini. Terima kasih telah menonton video saya, dan jangan lupa like and comment. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dadah.